Bagaimana untuk menentukan harga UGR dalam pembebasan lahan, atau dari mana nilai UGR itu didapat oleh tim appraisal? Itulah yang menjadi pertanyaan warga terdampak pembebasan lahan jalan tol. Bahkan ada yang menolak karena tidak setuju dengan nilainya, karena warga merasa kurang transparan tim saat menentukan harga. Simak video ini jika Anda ingin tahu dari mana nilai UGR itu ditetapkan. Di sini akan kami coba jelaskan secara transparan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah mencari banyak referensi yang valid, dan untuk menentukan nilai UGR ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan nilai kesetaraan, dan yang kedua menggunakan nilai NJOP. Perlu digarisbawahi, di sini saya menjelaskan metodenya, bukan angkanya. Untuk yang pertama, menggunakan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan pada nilai pasar dengan menggunakan nilai kesetaraan berdasarkan faktor fisik dengan menggunakan variabel yakni meliputi A. Waktu, B. Lokasi, C. Bentuk, D. Jalan masuk, E. Surat tanah, dan kondisi fisik, F. Peruntukan, luas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Metode yang digunakan dalam penilaian tanah adalah metode pendekatan perbandingan data pasar. Koreksi penyesuaian pada metode ini dengan menggunakan faktor lokasi, faktor kegunaan, faktor fisik, faktor sarana, dan faktor waktu. Dan mari kita urai satu persatu. Yang pertama, faktor lokasi. Faktor lokasi adalah status letak suatu tanah pada suatu daerah, apakah itu kota atau desa, yang menentukan kemudahan pencapaian sebuah properti. Penilai melihat tanah berdasarkan tingkat strategis letak tanah, jauh dekatnya lokasi dengan fasilitas umum, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor kegunaan dengan mempertimbangkan peruntukan tanah, apakah tanah pertanian, pemukiman, atau industri. Yang ketiga, faktor fisik meliputi keterangan ukuran, bentuk tanah, topografi, dan kondisi tanah. Yang keempat, faktor sarana. Faktor sarana adalah kelengkapan sarana yang dimiliki oleh suatu properti yang meliputi jalan masuk atau tipe konstruksi jalan dan lebar jalan, PDAM, PLN, Telkom, angkutan umum, dan lain-lain. Yang kelima, faktor waktu adalah keterangan kapan terjadinya penjualan atau transaksi atau masih dalam bentuk penawaran. Kemudian, penilai tanah melakukan pembagian lahan menjadi 4 jenis lahan, yaitu meliputi yang pertama, tanah sawah atau tegalan di dalam, yang kedua, tanah sawah atau tegalan di pinggir jalan, yang ketiga, tanah pekarangan di pinggir jalan desa, yang keempat, tanah pekarangan di dalam. Sedangkan metode untuk menentukan nilai yang kedua menggunakan nilai NJOP. Pendekatan ini diketahui dari surat pajak tanah dan bangunan pemilik lahan. Nilai pasaran diperoleh dari kisaran harga yang berlaku di masyarakat dan nilai transaksi. Nilai transaksi adalah nilai penjualan tanah yang tercatat di kecamatan dan kelurahan. Besaran nilai taksiran tim diperoleh dari nilai rata-rata, penjumlahan nilai NJOP terendah, dan nilai pasaran tertinggi dengan mempertimbangkan nilai transaksi. Kita ambil contoh hasil penaksiran harga tanah sebagai berikut. Di desa A, NJOP-nya kisaran 14.000 sampai dengan 15.000 dan nilai pasarannya kisaran 40.000 sampai dengan 190.000 serta transaksinya kisaran
40.000 sampai dengan 143.000. Maka taksiran harganya berkisar antara 35.000 sampai dengan 100.000. Tim appraisal untuk menentukan taksiran harga berpedoman pada NJOP, harga pasaran di lokasi tersebut, serta riwayat transaksi jual beli. Penggunaan sistem zona dalam penilaian tanah ditentukan tepat digunakan untuk penilaian pengadaan tanah. Kelemahan dari cara pandang terhadap nilai tanah berdasarkan zona lokasi adalah penilai hanya menilai tanah berdasarkan perbandingan tanah yang ditinjau terhadap nilai tanah sejenis tanpa memperhitungkan aspek-aspek sosial ekonomi yang melekat pada tanah sebagai modal ekonomi, individu-individu pemilik atau pengguna tanah, serta kemungkinan kehilangan keuntungan akibat melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut. Semisal suatu lahan yang berada di tepi jalan dengan peruntukan sebagai lahan pekarangan produktif yang ditanami dengan pisang, memiliki persamaan nilai dengan tanah kosong yang berada di tepi jalan yang sama, atau dua tanah pertanian produktif dengan dilengkapi sistem irigasi akan terhitung memiliki persamaan nilai per meter persegi tanah, meskipun salah satu lahan terpotong trase jalan, sehingga pemanfaatan sisa tanah tidak dapat maksimal. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan mengubah sudut pandang penilaian terhadap tanah sebagai suatu aset properti dan tanah sebagai aset bisnis yang berbeda suatu dengan yang lain tergantung peruntukan. Sehingga metode yang digunakan harus berupa penilaian tanah bidang per bidang. Perbandingan nilai pasar sangat tergantung pada data-data nilai transaksi yang tercatat dalam buku rekapitulasi transaksi jual beli yang dimiliki oleh pihak kelurahan atau kantor desa atau kecamatan. Permasalahan kebenaran data di perkotaan bahwa nilai transaksi yang tercatat bukan merupakan nilai transaksi nyata di lapangan. Kepala desa atau lurah dan camat terkadang tidak diikut sertakan dalam perjanjian jual beli sehingga data nilai transaksi hanya berasal dari laporan pelaku jual beli. Nilai transaksi yang terlaporkan dapat memiliki nilai lebih rendah ataupun lebih tinggi tergantung kebutuhan atau kepentingan pihak pelaku jual beli. Nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah bertujuan untuk mengurangi besar pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Sedangkan permasalahan di pedesaan adalah tidak adanya data penjualan tanah pada kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan perubahan peruntukan tanah di pedesaan tidak secepat perkembangan tanah di perkotaan. Sedangkan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP, penilaian tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kehilangan finansial akibat pengadaan tanah meliputi: yang pertama, kerugian akibat nilai tanah yang menurun akibat tanah terbebaskan sebagian. Yang kedua, kerugian akibat kehilangan usaha yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, kerugian biaya yang ditimbulkan akibat relokasi atau biaya pindah ke tempat baru. Berdasarkan keterangan ini, kita bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, alternatif perhitungan ganti rugi pembebasan lahan yang diterapkan di lapangan adalah hasil penilaian tanah berbasis nilai pasar yang ditambahkan dengan nilai premium yang diasumsikan sebagai nilai non-fisik tanah. Yang kedua, proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan yang pendanaannya oleh swasta maupun pemerintah secara garis besar tidak memiliki perbedaan dalam alur pelaksanaan ataupun pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengadaan tanah dan melakukan penilaian atas tanah beserta aset di atasnya. Perbedaan hanya terdapat pada pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi yang diberikan kepada pemilik aset yang disebabkan tingkat fleksibilitas aliran dana. Pihak swasta akan lebih mudah berkompromi dengan masyarakat dengan pertimbangan sebagai usaha menghindari kerugian yang lebih besar akibat terkendalanya pengadaan tanah. Demikian penjelasan kali ini, semoga bisa dipahami dan kita tahu
Begitu rumitnya untuk menentukan nilai UGR sebelum nilai itu dimusyawarahkan pada warga terdampak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih sudah mendukung channel ini hingga saat ini. Jika menurut kalian informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial kalian. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.